Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Juli, bulan ke-7 dari tahun ini. Bulan Juli ini kita masih belajar bersama dan bertumbuh bersama dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hidup adalah Anugerah. Dan juga di bulan ini akan ada beberapa event, 4th of July dan Super Sunday. Ikutilah terus live stream ibadah kami FIC dan renungan singkat T180 bersama Pastor Sam. Hal yang lain juga adalah marilah kita bersama tetap menjaga kesehatan, menjaga diri kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dikasih Tuhan, pada minggu ini atas anugerah Tuhan kita masuk di seri khotbah yang baru. Kita sudah beberapa minggu, bahkan mungkin lebih dari 2 bulan kita ada di tema khotbah, yaitu hidup adalah anugerah. Dan dalam minggu-minggu terakhir kita juga berbicara mengenai hidup dan keperluannya, kebutuhannya. Kita belajar bersama-sama bagaimana cara pandang orang percaya terhadap kekayaan dan uang. Dan dalam minggu-minggu ke depan kita masuk dalam seri khotbah yang baru, yaitu menghidupi manusia batin. Amin saudara, menghidupi manusia batin atau the spiritual man. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di awal-awal saya mau memberikan sebuah statement, yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini dikategorikan berdasarkan keberadaannya. Dan sebagai contoh, sebuah barang dikategorikan sebagai barang yang berharga apabila barang tersebut terbuat dari material atau dari bahan yang mempunyai kualitas, saudara. Mempunyai kualitas yang bagus dan tingkat kesulitan yang tinggi dan juga memiliki manfaat yang besar atau bernilai guna. Jadi sebuah barang yang ada di dalam hidup kita, saudara, itu dikategorikan sebagai barang yang mahal apabila mempunyai bahan-bahan yang memang punya kualitas bagus dan juga barang tersebut punya cara pembuatan yang memang susah dan memiliki fungsi atau manfaat yang baik. Nah, untuk itu kita mau melihat ada beberapa contoh, saudara. Di dunia ini ada list dari hal-hal atau barang-barang yang dikategorikan sebagai barang-barang yang termahal. Nah, mungkin yang pertama, ini bukan benar-benar yang pertama yang paling mahal, saudara, tapi dari sisi bangunan atau properti, Buckingham Palace ini termasuk salah satu yang termahal. Dia punya nilai itu, dulu realtornya bilang sama saya di dalam mimpi, itu dia bilang katanya 2 billion. Realtornya namanya Paman Google, jadi dia bilang katanya itu harganya 2 billion. Buckingham Palace. Jadi, nah dari sini terus kita lihat ini ternyata properti yang pertama di dunia ini yang paling termahal, dan nomor 2 itu ternyata ada di India, saudara. Namanya seorang konglomerat dari India, dia bangun rumahnya ini dan harganya sekitar 1 sampai 2 billion dan katanya itu bisa tahan gempa di atas catatan skala Richter itu sampai 8, lebih bisa tahan. Nah, makanya harganya segitu. Nah, dari situ juga kita lihat ada barang-barang yang lain yang katanya mahal. Nah, kalau saudara punya iPhone 12, tunggu dulu. Ini iPhone 6 harganya itu bisa tanya sama Ibu Feni. Ya, Ibu Feni juga tahunya dari Google, saudara. Jadi 48,5 million US. Itu nggak tahu ya itu canggihnya seperti apa, tetap aja mesti di-charge ya. Itu saya bilang kalau nggak pernah di-charge, nah mungkin lain cerita ya saudara. Tapi katanya itu bahannya dari pink diamond. Waduh, saya seumur-umurnya belum pernah ngeliat pink diamond, saudara. Kalau pink es krim sering ya, itu strawberry gitu banyak sering lihat, tapi yang ini memang nggak pernah dilihat, saudara. Udah datang ke toko T-Mobile, ke toko Apple juga nggak pernah ngelihat ini barang, saudara. Jadi iPhone 6 katanya gitu. Nah, ini yang paling menarik.
Di China ada seorang pengusaha terkenal mempunyai usaha bisnis namanya Hang Fung Gold Technology. Dia bikin toilet dari emas, saudara. Harganya 2,5 million. Itu saya kalau sakit perut juga kayaknya nggak bisa keluar juga kalau duduk di situ ya saudara, kayak aduh kayak kok sayang gitu ya. Jadi waduh ini memang susah. Orang sehat bisa jadi sakit ini di sini ya. Kalau toiletnya itu semua emas saudara. Bahkan paper toiletnya juga emas. Waduh itu memang susah lah itu ya. Harganya aja paper toilet 1.3 million. Waduh ini nggak tahu siapa, mungkin itu nggak ada yang mau pakai juga ya saudara ya. Itu harganya segitu saudara. Dan ini juga salah satu hal yang menarik, ada hamburger yang kecil harganya lebih mahal dari rumah saya itu ya. Dengan 332.000. Oh mungkin ya. 332.000 katanya ini hamburger dagingnya dibuat oleh para orang-orang yang bergerak di dalam ini, katanya dibuat dari stem cell. Jadi dagingnya, sayurnya itu dibuat sendiri katanya. Makanya jadi segitu mahal. Saya juga pikir ini juga siapa yang mau makan ya gitu ya. Kecil sayang, iya 332 cuma diambil gitu ya. Keluarnya juga nggak mungkin di toilet emas sih gitu ya. Kalau udah habis makan ini juga nggak mungkin dia keluar di situ. Jadinya waduh ini kok. Itulah manusia saudara. Banyak hal yang dibuat. Jadi dari situ juga ini yang terakhir dikatakan tempat tidur yang melayang atau mengambang. Harganya waktu itu mau dipesan sama Civeni kebetulan habis. Jadi kita tunggu, sold out. Kebetulan yang jadi ininya sekarang katanya Nano Zone Key lagi juga mau ngeluarkan ini tempat tidur ini. Floating dia. Tapi kita lihat ini floating harganya 1.6 million magnetic floating bed. Bisa menahan berat sampai 400 kilogram. Berarti saya juga masih ngambang situ, saudara. Kalau 2 kali kayak wah itu nggak tahu bisa ngambang apa. Magnetic floating saya nggak tahu ya, ini katanya tidurnya enak dan waduh. Tapi ya begitulah. Orang tapi kalau punya utang tidur situ juga nggak bisa tidur ya. Dia mengambang terus, sampai pikiran juga jadi melayang jadinya saudara. Bukan hanya tempat tidur tapi pikiran melayang, puji Tuhan. Hari ini saya lihat ada Tante Sandy juga datang. Puji Tuhan, udah sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Nah inilah saudara daftar atau list barang-barang yang menurut manusia itu mahal. Karena dari berbagai kategori ya saudara. Nah dari sini kita mau melihat bahwa di dalam firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 14-16 firman Tuhan berkata tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi dia sendiri tidak dinilai orang-orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Nah dikatakan saudara manusia roh atau manusia batin dan manusia jasmania. Nah manusia jasmani yang juga dikatakan manusia duniawi itu enggak menerima apa-apa dari Tuhan atau dari roh Tuhan. Karena itu mungkin kalau mau dilihat harganya atau worth-nya, nilainya itu masih lebih tinggi manusia batiniah saudara, manusia roh. 2 Korintus 4 ayat 18 juga dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi dikatakan di sini kita lihat bahwa kita ini makhluk roh, manusia batin yang ada di dalam casing atau bungkus daging. Yang dibungkus oleh daging jasmani dan jiwa. Jadi kita nih makhluk roh yang dibentuk dan dikatakan yang kelihatan sementara. Nah yang sementara ini berarti harganya atau nilainya gak tinggi saudara. Tetapi sesuatu yang tidak kelihatan itu kekal. Amin saudara. Yang kekal, yang terus ada berarti nilainya tinggi saudara.
Nah ini yang dikatakan firman Tuhan ayat 16 juga dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami, jasmani kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Nah inilah dikatakan memang lahiriah, fisik kami ini menurun. Fisik kami menurun, tetapi manusia batin kami diperbaharui. Karena pada saat kita dipanggil Tuhan, saudara, manusia lahiriah kita ini kembali kepada debu tanah. Tetapi manusia batin kita kembali kepada Tuhan sebagai roh yang diciptakan oleh Tuhan. Nah di sini juga dikatakan 2 Korintus 4 ayat 16, ayat 6 dan seterusnya. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Ayat 7 dikatakan terangnya Tuhan di dalam hati kita, saudara, itu dikatakan Rasul Paulus adalah harta. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ya tubuh kita ini, saudara, bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Jadi dikatakan bahwa manusia batin kita ini sebenarnya harta, karena di dalam hati kita, di dalam batin kita, Tuhan itu bercahaya, saudara. Tuhan itu memberikan terangnya yang kekal, dan itulah harta kita. Bukan bejana tanah liat ini, saudara. Nah dikatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya terus. Dan di ayat 10 dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus, sehingga kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam diri kami, dalam tubuh kami. Nah inilah harta itu, saudara. Jadi saya awal ini mau membawa perhatian saudara bahwa marilah kita bangun manusia batiniah, karena manusia batiniah ini punya nilai sangat tinggi. Manusia batiniah inilah harta kita yang sesungguhnya, saudara. Harta kita yang sesungguhnya. Dan inilah yang akan lebih menjelaskan kepada kita 1 Tesalonika 5 ayat 23, bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ini dia, roh, jiwa, dan tubuh. Dan dikatakan bahwa jiwa, tubuh kita ini diciptakan Tuhan dari tanah. Waktu Tuhan menghembuskan nafas itulah Tuhan memberikan rohnya kepada kita, saudara. Nah dari situ kita lihat bahwa di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, saudara, ada dua kategori, manusia jasmani dan manusia batinia. Manusia jasmani ini manusia yang sering dikatakan juga manusia duniawi. Manusia yang belum mengalami kelahiran baru. Rohnya belum dilahirkan kembali, saudara. Yang hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hal-hal yang bukan datang daripada Tuhan. Dan dikatakan, dan orang-orang seperti ini, manusia jasmani, tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan jalan dengan pengertian dan kekuatannya sendiri, sebab tidak ada Roh Kudus di dalamnya, bukan tidak ada. Rohnya Tuhan tidak hidup di dalamnya, saudara. Sudah diberikan tetapi tidak hidup, saudara. Nah inilah yang kita katakan sebagai manusia jasmani. Nah manusia batin atau manusia roh adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran baru. Ini dia. Orangnya berbeda, saudara, mengalami kelahiran baru ketika seseorang dengan iman menerima keselamatan yang disediakan melalui Kristus. Nah dikatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Nah ini pada saat kita dilahirkan kembali di dalam roh, kita memiliki hati, memiliki roh yang baru, saudara. Dan di roh Tuhan yang mati itu dihidupkan kembali. Gambaran Allah yang rusak karena dosa itu melalui proses akan kembali dipulihkan gambaran Allah dalam hidup kita, saudara. Nah dikatakan Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah. Belum ada kehidupan hingga Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam kehidupan kita, saudara. Nah Ayub 34 juga dikatakan jika Tuhan menarik rohnya, maka kita bukan lagi dikatakan sebagai makhluk hidup, kita mati, saudara.
sama menjadi kembali seperti debu. Nah, Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, ini manusia baru ini ada di dalam proses, saudara. Kita dibaharui terus-menerus sampai Tuhan panggil kita pulang. Sampai expiration date kita habis, sampai di situ masa prosesnya, saudara. Jadi kalau ada yang bertobat, oh dulu gini, itu nggak selesai, nggak berakhir di situ, tapi jalan terus melalui proses itu, saudara. Memang di awal-awal Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, sehingga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu, Tuhan mengubah appearance kita. Sehingga orang akan ngelihat kamu kok lain dari kamu yang dulu. Kamu berubah, kamu begini. Nah dari situ Tuhan masuk terus ke dalam, membereskan dan membersihkan isi jeroan kita, saudara. Hati kita dibaharui dari sehari ke sehari oleh pengenalan akan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, saudara, mengapa penting sekali bagi kita semua yang mengaku orang Kristen, yang mengaku percaya Yesus, mengapa sangat penting untuk membangun manusia batin atau manusia roh. Jadi mengapa kok ini merupakan hal yang sangat penting, membangun manusia batin atau membangun manusia roh. Karena memang nanti roh kita itu yang kembali kepada Tuhan, saudara. Yang roh kita itu kembali kepada Tuhan. Nah mengapa perlu membangun manusia batin? Supaya, saudara, kita mengembalikan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan awal daripada Tuhan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ini dia, mengembalikan gambaran Allah. Karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu gambaran Allah dalam diri manusia kan koyak, saudara. Rusak, koyak. Bukan hilang sama sekali, bukan mati sama sekali atau lenyap sama sekali, tetapi koyak, rusak. Karena itu kita masih dapat menemui orang-orang yang bukan orang Kristen, yang bukan percaya Tuhan. Banyak orang yang secara moral itu baik. Secara moral itu baik, saudara. Ya sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dari agama-agama kepercayaan yang lain. Dari suci lah yang itu bisa ngelayanin sampai kalah lah orang. Saya pikir waduh, bisa baiknya sama orang luar biasa. Karena itu kita mengerti bahwa memang gambaran Allah itu koyak atau rusak. Jadi masih ada orang-orang baik, orang-orang bermoral baik, masih ada. Dan untuk itu gak cukup kalau kita lahir baru, kita hanya jadi orang yang baik dan bermoral baik, gak cukup. Kita harus masuk lebih dalam supaya yang di dalam ini hatinya itu diubah, saudara. Jadi gambaran Allah dipulihkan, rancangan Tuhan itu dipulihkan supaya kita menjadi kembali seperti apa yang Tuhan inginkan. Serupa dan segambar dengan Allah. Itulah alasan dasar, saudara. Mengapa kita perlu membangun manusia batin ini. Supaya gambar Kristus direnovasi, dibentuk kembali, dipulihkan kembali, saudara. Seharusnya manusia roh lebih dominan dan kuat daripada manusia jasmani. Namun banyak orang lebih memperhatikan apa yang berbau jasmani. Jadi harusnya kalau kita mau membangun batiniah kita, kita sudah harus mengatakan dan memutuskan dalam hidup kita, kita hanya mau mengurus hal-hal yang akan mempunyai dampak sama batin kita. Kita nggak ngurusin lagi hal-hal yang cuma sifatnya sementara, saudara. Nah itulah salah satu hal yang harus menjadi fokus kita, saudara. Roh yang kuat akan membuat kita menang atas segala ujian dan pencobaan. Untuk seorang Yusuf yang sudah dikhianati oleh keluarganya, oleh koko-kokonya semua, nggak mungkin dia bisa bertahan sampai habis kalau dia tidak membangun manusia batiniahnya, saudara. Manusia batin kita kalau diperkuat, maka kita akan menang atas ujian dan pencobaan. Kita akan tetap bisa bersuka cita di dalam permasalahan yang kita sedang hadapi. Dan dikatakan juga kita akan lebih cenderung mudah untuk mengerti, sensitif untuk menangkap kehendak Tuhan.
Nah, di dalam renungan-renungan singkat yang saya sedang bikin ini kan saudara, yang kemarin hari Jumat saya broadcast, itu saya ajak mari kita melihat bahwa memang di dalam pandemi COVID ini, kita semua cenderung untuk hanya mencari jalan keluar. Dan kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan mau kita pelajari? Hal apa yang mau supaya saya belajar daripada Tuhan? Sebenarnya untuk bikin pandemik ini berhenti bagi Tuhan gampang. Perkara sepele saudara. Dan bukan berarti di dalam pandemik ini Tuhan melihat kuota doa dari seluruh dunia tuh kuotanya masih kurang. Bukan. Bukan kita nih kurang berdoa, kurang ibadah dan lain-lain. Tapi kita kurang membuka hati kita di hadapan Tuhan dan bertanya, apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya ubah? Di dalam pandemik ini kita bertanya, Tuhan apa yang harus, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil saudara. Oh, udah waktunya kita gak bisa lagi hidup untuk diri kita sendiri. Waktunya kita juga untuk bisa memikirkan orang lain. Ada banyak hal, ada banyak orang-orang bisnis yang usahanya terganggu dan mereka kadang-kadang pikir, iya selama ini saya udah terlalu sombong, selama ini saya udah begini. Jadi jangan cepet-cepet mau exit, cepet-cepet mau check out dari proses yang Tuhan berikan. Tetapi di dalam proses itu kita mesti lihat, oh kita lagi disuruh Tuhan belajar apa ini ya? Di dalam masalah di dalam rumah tangga dengan anak-anak cucu kita juga begitu kan saudara. Oh mungkin ya kita tahu anak-anak kita walaupun darahnya nih Indonesia, tapi mereka nih orang Amerika yang lahir di sini. Dan gaya pikirannya berbeda. Mungkin saya yang harus dengan cara komunikasi apa supaya dia bisa dengar atau supaya dia bisa mengerti. Jadi jangan selalu kita bilang, oh Tuhan sudah gini, ini anak emang keras kepala dan lain-lain. Coba dulu pelan-pelan kita lihat. Jadi dari situ kita berusaha bukan hanya mencari jalan keluar. Kalau mencari jalan keluar berarti saudara, kita ini area atau hidup yang nyaman itu, hidup nyaman kita mulai terganggu. Iya kan? Dulu sebelum gak ada pandemik, hidup asik-asik aja saudara. Mau liburan kemana, tinggal jalan. Hari-hari mau kemana, tinggal nge-mall, ngafe. Semua gampang. Sekarang susah. Orang menikah pun susah. Orang meninggal pun susah. Hidup udah gak asik lagi. Yang artinya apa? Kenyamanan kita mulai terganggu. Itu dia. Kalau kenyamanan kita mulai terganggu, kita secara naluri manusia itu selalu mencari jalan keluar. Karena apa? Ujung-ujungnya supaya kita bisa kembali ke rasa aman atau rasa nyaman itu. Dan ada banyak orang yang bergumul, Tuhan tolong, Tuhan ini. Tapi Tuhan lihat, kamu ini tapi gak bisa belajar apa-apa. Gak sensitif untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini sepertinya. Nah itu yang kita lihat, kalau roh kita, manusia batiniah kita bangun, kita akan lebih peka terhadap suara Tuhan. Kita akan bisa, saya katakan walaupun gak mudah, tapi bisa menaklukkan ego dan kedagingan kita saudara. Dan kita dapat memiliki karakter ilahi, buah-buah roh, dan hidup secara efisien, efektif, dan kreatif. Nah ini mungkin yang terjadi hari-hari ini karena pandemik, banyak orang yang hidupnya memang berubah. Jadi jauh lebih efisien. Kita datang ke restoran udah gak lagi pegang menu yang dipegang oleh ribuan orang, itu menu kan. Orang habis pegang hidung, pegang menu. Kita datang, kita pegang menu juga gitu. Tapi sekarang ada barcode yang tinggal kita pluk, kita bisa lihat duluan. Apakah itu jadi lebih efisien dan efektif? Nah itu berarti kita belajar sesuatu dari pergumulan hidup. Dan hidup yang lebih terarah kepada kekekalan. Kita fokus kepada hal-hal yang kekal. Dan dapat melihat yang tidak terlihat. Ini yang jadi salah satu signifikan saudara. Orang-orang yang jasmani, orang-orang yang melihat apa yang dilihat mata. Tetapi orang-orang yang hidup dengan manusia batiniah, orang-orang ini sanggup melihat apa yang mata gak lihat. Karena dikatakan yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal.
Sadar tidak sadar, setuju tidak setuju, kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dua alam. Alam materi dan alam roh. Karena itu setan itu memang ada. Benar. Dan kita hidup di dua alam, materi dan alam roh. Tapi yang akan kekal dan yang lebih nyata sebenarnya alam roh. Kalau orang yang sudah meninggal ya apa yang dia lihat itu dia. Dan orang-orang yang hidup dengan jasmani aja, orang akan melihat apa yang di depan mata. Tapi kita yang mau membangun manusia batin, kita akan sanggup melihat apa yang manusia lain gak lihat. Kalau orang duniawi kadang-kadang bilangnya, oh dia punya sixth sense. Tapi maksud saya bukan yang se-ekstrim itu, saudara. Kadang-kadang sixth sense dikaitkan dengan orangnya bisa lihat setan lah, bisa lihat apa segala macam. Nah, maksud saya bukan hanya sekedar itu, tapi bisa melihat opportunity di balik sebuah masalah. Yang orang lain gak lihat, dia bisa lihat. Itu dia. Nah, disinilah yang kita mau membangun manusia batiniah ini, saudara. Membangun manusia batin. Bagaimana caranya kita menghidupi manusia batin kita ini, saudara? Cara kita menghidupi manusia batin. Membangun yang paling sederhana dan praktis, saudara. Dalam minggu ini saya mau ajak saudara bicara mengenai membangun hati. Menata hati kita lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ada orang bilang roh, di dalam roh kita itu ada hati kita sebagai manusia. Dan kita harus membangun hati ini, saudara. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa, saudara? Segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Jadi marilah kita membangun hati kita, saudara. Nanti saya akan ajak saudara melihat kenapa mesti bangun hati, kenapa sangat penting hidup sebagai manusia batiniah dengan memelihara atau membangun hati kita benar di hadapan Tuhan, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih sebuah pandangan. Pandangan ini ada dua contoh yang sangat berbeda. Nah, contoh yang pertama ini ya saudara, yaitu Nabi Yunus. Saudara tahu Yunus ya? Nah, dikatakan di sini Yunus 3 ayat 4 dan seterusnya. Itu dikatakan Yunus itu mungkin ayat yang kelima mulai. Orang Ninewe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jadi Yunus pada waktu diberi perintah oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang Ninewe. Itu Yunus dengan berat hati ya sebenarnya saudara. Dia menginjil. Dia menginjil di Niniwe pada saat itu saudara. Dan kita lihat bahwa pada saat itu Niniwe kota besar saudara. Luasnya itu 3 hari berjalan kaki. Saudara lihat 3 ayat 3 ya. Kalau saudara mundur 3 ayat 3, Yunus 3 ayat 3 itu dikatakan kota itu besarnya 3 hari berjalan kaki. Jadi sangat besar. Nah, selama 40 hari Yunus memberitakan Injil keselamatan. Dan berapa orang yang bertobat? 1 kota bertobat saudara. 1 kota itu terdiri dari 120.000 orang. Bertobat di bawah khotbahnya atau penginjilan daripada Yunus. 120 orang. Nah saudara ingat, sama binatang juga semua itu di benar-benar kepala negara atau daerah itu tuh benar-benar bertobat semua. Nah jumlahnya 120 orang. Ini dia. Jadi Yunus berkhotbah dan dia dengan berat hati 1 kota bertobat. 120 orang. 120 orang bertobat. Sekarang saya mau membandingkan. Tuhan Yesus berkhotbah 5.000 orang itu ya. Kan perempuan, belum laki-laki dan anak-anak dan orang tua. Taruhlah 1.500, 2.000 sampai 3.000 orang. Taruhlah 15.000 lah. Tapi 15.000 dibanding 120.000. Sekarang pertanyaannya buat Bapak Ibu Saudara. Siapa yang lebih hebat? Yunus atau khotbahnya Tuhan Yesus? Siapa yang lebih hebat, saudara?
Khotbahnya Yunus atau khotbahnya Tuhan Yesus? Saya nggak bandingkan ini memperkecil kuasanya Tuhan, nggak. Tapi saya mau ajak saudara untuk menemukan sebuah prinsip kebenaran. Kalau Yunus bertobat 120.000, Petrus berkhotbah 5.000 orang bertobat. Semua lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taruhlah 1.500, 15.000. Nggak semuanya juga bertobat. Tuhan Yesus bilang, kamu datang ini kan cuma cari roti. Kalau Tuhan Yesus mau dilihat itu, ya dia bikin mujizat, tapi khotbahnya dibanding dengan murid-murid atau nabi yang lain banyak yang lebih hebat. Jadi kebenaran apa yang kita bisa petik di sini, saudara? Ini kebenarannya. Ternyata si pendengar itu tidak lebih, saya kurang kata tidak ya. Mungkin Mas Nano bisa tambahin di situ. Si pendengar tidak lebih penting dari si pemberita firman. Jadi sekali lagi, kalau saudara mau foto, mau catat, bisa. Si pendengar tidak lebih penting dari apa? Si pendengar, benar-benar Mas Nano, sorry. Ternyata nggak usah ditambahin tidak. Si pendengar itu lebih penting dari si pemberita firman. Kalau dibalik adalah si pemberita firman tidak lebih penting daripada si pendengar. Jadi prinsip kebenarannya adalah kenapa Yunus khotbah 120.000 orang bertobat. Petrus 5.000 orang. Tuhan Yesus nggak ada lebih dari 15.000. Atau 1.500 lah taruh. Apakah khotbah Tuhan Yesus kalah sama Yunus? Bukan itu yang jadi perhatiannya. Tetapi yang jadi perhatian adalah si pendengar lebih penting daripada si pemberita firman. Si pendengar lebih penting daripada si pemberita firman. Karena itu saudara, pertumbuhan rohani sebenarnya bukanlah tanggung jawab gereja atau pemimpin rohani. Melainkan 100% tanggung jawab pribadi. Amin saudara. Pertumbuhan rohani bukan jadi tanggung jawab gereja atau pemimpin rohani. Tapi 100% tanggung jawab pribadi. Banyak orang selalu langsung pikir, wah ini saya perlu dengar firman lebih banyak. Saya harus cari mungkin ada banyak orang, banyak gereja mungkin undang pengkhotbah yang luar biasa hebat nih. Saya undang nih biar lo orang pada bertobat. Atau ada orang mungkin, aduh pastor saya udah gak bisa lagi di gereja ini. Kalau di gereja ini saya pikir saya gak bisa bertumbuh. Saya cari gereja yang lebih hebat, lebih baik, tanda kutip. Tapi sebenarnya saudara, masalahnya bukan terletak pada firman, kurang banyak firman yang kita dengar. Bukan kurang banyak kita berdoa atau bertobat. Ada banyak di luar sana orang yang hafal ayat lebih daripada pendeta. Tapi lihat hidupnya. Apakah jadi lebih baik? Enggak. Ada banyak doa, orang Kristen doanya luar biasa. Kalah Khairil Anwar. Tuhan yang ada di singgah sana dengan ampun, padahal doa makan saudara. Bikin malaikat lagi datang, aduh jadi malu kita nih ya katanya. Doanya hebat, ayat-ayat tahu, bagus. Di Facebook, waduh bisa bikin tulisan hebat-hebat semua. Sering dengar firman apa segala macam. Masalahnya bukan sering dengar firmannya. Masalahnya tuh ada di hati. Apakah orang itu bertanggung jawab mau merubah hatinya apa enggak? Amin saudara. Kita percaya bahwa pertumbuhan rohani bukan terletak pada gereja atau pemimpin rohani. Yes, gereja dan pemimpin rohani juga punya tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab kami adalah kami persiapkan, kami kelola, kami manage, kami usahakan, kami bikin semua akan jadi lebih baik, lebih sehat dan lain-lain. Nanti Tuhan, kita yang dengar itu tanggung jawab kita. Mau berubah atau enggak. Jadi di situ kita lihat bahwa ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan kita cek ulang saudara. Pergaulan seseorang dengan firman Tuhan tidak jadi jaminan pertumbuhan atau perubahan hidupnya.
Amin saudara? Saudara setuju? Pergaulan seseorang dengan firman Tuhan tidak menjamin. Oh saya harus dengar firman lebih lagi, dengar firman lebih. Saudara pernah lihat petani dalam 1 tahun berapa kali dia taruh bibit itu, benih. Tiap hari ada dia taruh benih, ya kalau sawahnya gede mah. Tapi dia taruh benih itu cuma 1 kali. Yang banyak dia kerjakan adalah apa? Menggarap tanahnya. Dia nggak tiap itu taruh benih. Saudara juga yang suka gardening, kita beli benih di Home Depot, di Lowe's, di mana gitu kan. Benihnya kan bagus, nggak ada salah dengan benih itu. Yang kita perhatikan adalah apa saudara? Tanahnya. Ini tanahnya dapat air nggak? Ini tanahnya bener nggak? Tanahnya ini nggak? Sebelum kita kasih benih mungkin kita kasih fertilizer dulu lah ke situ ke apa. Masalahnya nggak terletak di benih. Masalahnya nggak terletak, oh kita harus dengar firman lagi lebih. Enggak saudara, bukan di situ. Tapi tanggung jawab kita ini yang mau membuka hati kita. Ini ada satu firman Tuhan dikatakan di sini saudara. Inilah perumpamaan itu. Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Dikatakan benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu. Jadi saudara perhatikan ya. Yang jatuh di pinggir jalan, ada orang menabur, benihnya jatuh di pinggir jalan. Nah orang yang telah mendengarnya kemudian bibit itu, benih itu dicuri oleh iblis, diambil. Lalu yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Orang yang setelah mendengar, menerimanya dengan gembira. Berarti dia dengar, dia merasa, wah ini firman-Nya pas banget dengan saya. Aduh saya bersyukur Tuhan bicara buat saya. Dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Nah, mereka percaya sebentar saja dalam masa pencobaan, mereka murtad. Lalu ada yang jatuh di semak duri. Jadi ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri. Mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit khawatir dan kekayaan akan kenikmatan hidup. Nah akhirnya dari situ ada yang jatuh di tanah yang baik. Inilah. Tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, apa saudara? Menyimpannya, apa saudara? Dalam hati yang baik. Jadi dikatakan pada saat firman itu diberitakan, yang menjadi persamaan saudara adalah semua ini orang yang berbeda. Firman yang sama, benih yang sama. Yang kedua yang berbeda adalah orang-orangnya nih berbeda-beda. Tetapi semua yang mendengar itu mendengar firman Tuhan. Nggak ada yang menolak. Yang pertama mendengar, tapi belum sempat dimasukin hati, belum sempat diterima, hilang. Diambil oleh iblis. Iblis datang lewat apa saja, lewat bisikan, lewat segala macam. Ah udahlah, ini udah zaman kayak begini, hidup cuma sekali. Masa lu ketinggalan, udah diambil lah itu. Yang kedua dengar juga itu firman dan merasa wah puji Tuhan. Tetapi cuma sebentar, tidak masuk ke hati dan berakar. Mungkin dia terima, dia masuk ke hati, dia bilang, oh terima kasih Tuhan. Tapi nggak berakar. Itu masuk ke hati, tapi kondisi hatinya juga belum baik, karena itu nggak bisa berakar. Dan waktu pencobaan datang, mereka gampang murtad. Gampang. Saudara lihat sekarang orang-orang, dulu masih belum ada, mungkin jarang orang yang live stream dan lain-lain, orang bisa setia ke gereja dan lain-lain. Tapi setelah pandemik kita bisa lihat asli-aslinya orang juga seperti apa saudara. Jadi lihat oh iya. Dan dari situ juga kita lihat yang jatuh ke semak duri, mendengarkan firman, sempat ada di dalam hatinya, dalam pertumbuhan, berarti ada sempat bertumbuh. Tetapi mereka tetap nggak memperhatikan, tidak lagi membuat follow up untuk memelihara hatinya. Akhirnya terhimpit oleh kekhawatiran, oleh apa yang ada di dunia. Dan tidak membuahkan buah yang matang. Tidak menghasilkan buah yang matang. Mungkin sempat ada kuncupnya berbunga tapi belum jadi buah.
Karena keadaan hatinya itu, saudara. Waktu yang keempat ini yang dituliskan. Di tanah yang baik orang mendengar firman, menyimpannya di hati yang apa saudara? Hati yang baik. Dia nggak cuma tulis di dalam hati, enggak. Tapi spesifik hati yang baik. Ini dia. Di dalam hati yang baik. Ini yang harus jadi perhatian kita saudara di dalam seluruh kehidupan kita dan dalam pergumulan kita di hadapan Tuhan. Ada banyak kali kita ngerasa oh ini kita harus dengar lagi firman yang lebih baik dan segala macam. Tapi kita lupa bahwa kita punya masing-masing punya tanggung jawab. Kita masing-masing punya tanggung jawab saudara. Dan dikatakan bahwa kunci dari pertumbuhan bukan siapa yang menyampaikan saudara. Tetapi siapa yang mendengar. Ada orang bisa bikin macam-macam tapi belum tentu saudara. Nah di sini kita melihat bahwa tanggung jawab kitalah yang menjadi kunci sebenarnya. Firman Tuhan itu berdampak atau enggak. Tanggung jawab kita saudara. Apakah firman itu mempunyai dampak atau tidak. Karena masalah bukan terletak ada di firman atau di lain-lain, tapi di diri kita sendiri. Pada saat kita menerima firman itu, apakah firman itu kita mau membuka hati kita kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, aku mau biar hatiku ini mau diajar sama Tuhan. Aku gak mau lagi memperhatikan apa yang harus diperhatikan, yang tidak mempunyai nilai kekekalan, tapi biarlah dari setiap pergumulan yang datang, dari setiap firman yang saya dengar, saya bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab bahwa oh Tuhan bilang ini berarti tanggung jawab saya untuk periksa lagi hati saya seperti apa. Untuk periksa lagi hati saya seperti apa. Karena saudara dikatakan di dalam firman Tuhan, hati manusia itu hati yang paling licik saudara. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ini yang harus bukan berarti firman Tuhan kita bisa dengar ribuan jutaan kali saudara. Tapi kembali kepada kita. Karena hati kita ini dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. 40 tahun bangsa ini gak belajar apa-apa dari Tuhan. Karena itu di dalam berkat daripada Tuhan, di dalam penyertaan daripada Tuhan, 40 hari akhirnya padang gurun yang seharusnya bisa menjadi tempat belajar dengan Tuhan, membuka hati supaya Tuhan bisa menaruh hal-hal yang baru, tetapi padang gurun berubah harusnya menjadi suasana seperti sekolah kehidupan. Seperti suasana kelas yang kita bisa belajar, kita bisa buka hati, tapi padang gurun berubah menjadi kuburan massal. Itu dia. Nah COVID ini bukan Tuhan lagi nunggu, oh doanya kurang nih, kuotanya mesti sampai berapa million, enggak. Bukan masalah itu. Tuhan lagi nunggu anak-anak Tuhan ini ada belajar apa yang kalian belajar di sini. Supaya jangan bikin pandemik ini juga akan jadi seperti kuburan massal. Karena tidak ada yang kita pelajari sama sekali. Ini dia saudara, dikatakan bangsa Israel pergi hampir 85% sampai 90% gak masuk tanah Kanaan. Dan padang gurun berubah jadi kuburan massal. Karena apa? Liciknya hati saudara. Dan saya pun ada di dalam kelompok itu, bagaimana Tuhan berkata manusia punya hati licik. Kita kadang bilang, ya oke, ini gak tahu apa yang di dalam pikiran kita kan saudara. Istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita. Ada banyak hal yang mereka juga gak tahu apa yang sesungguhnya dalam hati kita. Kita bisa tiap hari taat, setia, bekerja, mengatur keluarga dan lain segala macam. Tapi gak ada yang tahu di dalam hati kita kalau kita tuh sebenarnya udah jenuh, udah penat. Kita tuh sebenarnya udah benci banget sama pasangan kita. Kita udah, ini sebenarnya gue udah gak mau bikin ini nih.
Gue udah kerja belasan tahun, puluhan tahun, sekarang gue mau enak-enak. Tapi tetap biarin, gue tahan-tahan aja nih. Tapi satu waktunya gue akan pergi dari sini. Yang tahu cuma dia sama Tuhan. Istri, suami gak ada yang tahu. Itu liciknya hati. Bahkan kita sendiri gak tahu saudara. Kita sendiri gak sadar, itu ada di alam bawah sadar kelicikan hati. Nah kalau hati ini gak pernah diserahkan sama Tuhan untuk diubah, kita gak pernah merasakan kelahiran baru lagi saudara. Karena itu yang akan kembali kepada Tuhan. Kalau itunya gak pernah direnovasi, dibenarkan, ditata lagi, diurus, dihidupkan lagi, bagaimana kita mau ketemu Tuhan? Tuhan bilang hati manusia nih licik. Di luar bisa wah seperti apa. Jangankan kalau kita sih masih sama teman gini. Suami istri, orang tua anak juga yang tahu kan orang itu sendiri saudara. Sebegitu dekatnya Ayub dan istrinya. Ayub udah orang yang kaya saat itu dan Tuhan izinkan pencobaan itu datang lewat iblis. Istri yang selama ini jadi pendamping hidupnya kok tiba-tiba istrinya bilang, waduh kok aku ngelihat hidup Koko sih udah menderita banget nih kok. Udah sakit, kita udah hilang kekayaan dan segala macam, anak udah pada mati dan semua-semua. Sekarang you sakit lagi. Itu Ayub punya sakit saudara, itu apa ya, secara saya pernah dapat istilah term kesehatannya itu. Tapi itu rasa gatal, dimana udah jadi luka. Dan luka itu kalau digaruk pakai pecahan kaca, gatalnya nggak hilang. Saudara bayangin tuh. Kita sekarang punya back scratcher ya, ada bentuknya lucu-lucu gitu. Semua kalau lagi dimacet lumayan. Oh macet nih, garuk gitu, enak ya. Aduh enak. Itu enak saudara. Nah kalau luka yang digaruk itu gatalnya nggak hilang, bayang no. Sampai berdarah, sampai bau, gatalnya nggak hilang. Lah ini bojone bilang, kok ya udah lebih baik aku nggak tahan Koko menderita, Koko wes mati, kalau nggak itu Tuhanmu itu bilang udahlah, sangkal dia. Siapa yang mau tiba-tiba bisa ada omongan begitu saudara? Semua tuh kan keluar dari hati. Betapa liciknya hati, cuma kita sama Tuhan. Kita bisa terlihat sebagai orang yang paling baik, orang yang melayani, bermoral sekalipun, tapi yang paling tahu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau di dalam kita bersekutu sama Tuhan, kita harus berani bilang sama Tuhan, Tuhan, ujilah hatiku, carilah apa yang belum benar. Nah, waktu saya siapkan ini saudara, wah ada banyak hal yang saya juga ditegur sama Tuhan saudara. Ada banyak kadang-kadang kalau ini saya rasanya suka direpotkan gitu. Ada orang tanya ini, ada telepon ini, begini-begini. Ini saya ngomong aja saudara ya. Kadang-kadang saya rasa jenuh dan apa gitu. Saya bilang, Tuhan kalau mau begini. Nah waktu saya siapkan ini, saya bilang Tuhan, apakah hati saya ini udah benar sama Tuhan atau belum ya? Tuhan bilang, ya kamu kadang-kadang masih mengeluh aja tuh. Ya kamu kadang-kadang itu konsekuensi pelayanan kamu anggap sebagai beban. Nah di situ aku bertobat. Ada orang bilang, ya kalau jadi hamba Tuhan udah konsekuensinya lah digini-gini begini segala macam. Lah ya tapi kan kita juga manusia yang punya keluarga dan banyak kebutuhan yang lain. Nah Tuhan bilang, nah, memang apa kurang aku di dalam hidupmu? Apa kurang keselamatan yang aku berikan buat kamu? Kayak kemarin di care group ya saudara, Pastor Daniel menyaksikan bagaimana ada rekan temannya yang lain juga yang anaknya kena COVID. Cari oksigen susah di Jakarta. Ketemu Pak, tabungnya, tapi nggak ada oksigennya. Lah ya gimana? itu mah kita cari botol aja begitu mendingan. Daripada ini ada Pak tabungnya, tapi oksigennya nggak ada ya. Masa kita oksigen ketambal ban biar diisi, kita melembung dong habis itu kan, mana bisa begitu saudara. Jadi situ baru kita belajar kan, ternyata oksigen ini mahal dan susah. Sekarang ternyata apa yang Tuhan mau kita belajar di pandemik ini,
menghargai berkat Tuhan yang sebelumnya kita nggak pernah hargai. Apa itu? Kesehatan dan udara. Kita hirup bebas-bebas loh. Hirup bebas. Oksigen begitu katanya cuma berapa? 9 jam. Tergantung. Kalau buatan Indonesia mungkin ya 4 jam atau berapa gitu, 9 jam. Buatan Amerika lebih lasting long apa gimana gitu. Buatan Amerika mungkin nggak ada yang bisa begitu. Itu oksigennya lebih pure dan nggak tahu deh. Tapi itu kan cuma bisa bertahan bukan satu jirigen ya, satu botol tabung itu kan berapa miligram. Nah kalau kita hidup sampai umur 30 tahunan lah, itu berapa miliar yang kita mesti bayar kalau dari kecil kita hidup pakai itu. Jadi dikatakan akan ada di dalam hidup kita uang tidak dapat menolong kita. Amin saudara. Nah di saat pandemik itulah kita belajar itu. Kita belajar bahwa uang tuh ternyata bukan segala-galanya. Kekayaan, kehebatan kita selama ini, kenalan kita, networking kita ini ternyata bukan segala-galanya. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kita. Amin saudara. Kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita nggak jadi apa-apa. Amin saudara. Karena itu tinggallah di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Nah kalau Dia tinggal di dalam kita, kita mesti kasih tempat buat Tuhan di hati kita itu saudara. Nah kalau Tuhan mau tinggal di situ, Dia lihat hatimu aja masih licik. Bagaimana mau saya tinggal di sini? Kita kalau ada tamu di rumah, kalau bisa ruangannya bersih baik dah. Nggak mungkin ada orang mau ini di rumah, Pak silakan tinggalnya tidur di garasi. Nggak mungkin gitu. Sebelah mobilmu di samping kandangnya si Blacky. Ya nggak mungkin saudara. Bukan cuma Blacky lagi, ada ayam dan teman-temannya. Kan nggak mungkin. Nah di situ kita belajar saudara bahwa hati kita itu kunci dari segala sesuatu. Hati kita ini penuh saudara. Kita bisa dengar firman dan segala macam tapi tanggung jawab kita. Ada orang bilang makanya kuncinya atau masalahnya bukan kita harus pergi atau pindah gereja yang lebih hebat, lebih bagus dan lain-lain. Tapi kuncinya ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab untuk menata kembali hati kita. Kalau saudara yang melihat tayangan ini secara online, mungkin saudara sedang sibuk buat ibadah. Rumah saudara bisa hari Senin sampai hari Jumat bisa ada 5 gereja berbeda. Persekutuan dari ini semua. Tapi kalau di dalam rumah tanggamu tidak ada perubahan apa-apa, kalau hatimu tidak melekat sama Tuhan, kalau hatimu dan hati pasangan hidupmu tidak berjalan bersama-sama, semua itu adalah kebohongan dan kebodohan, saudara. Kebodohan. Saya ketemu ada teman saya, bekas pengusaha juga, dia belajar, waduh Pak Sam ini saya belajar mesti rendah hati. Di dalam COVID ini, usaha yang saya sudah bangun belasan tahun hancur. Cuma karena egonya saya aja. Dalam hati saya pikir, wah sekolah untuk belajar jadi rendah hati, ternyata nilainya hampir 10 M. Dia rugi 10 M. Tapi dia belajar rendah hati setelah kehilangan 10 M. Berarti dia sekolah kehidupan, mata pelajaran rendah hati, bayarnya berapa? 10 M. Nah kita udah lihat, jangan kita begitu. Kita belajar untuk rendah hati, setelah keluarga kita hancur, yang gak ada nilainya, yang nilainya gak ternilai, jangan saudara. Itu sebuah kebodohan. Tapi baiklah kita boleh belajar dari segala sesuatu hati kita ini. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan ini. Orang bisa, oh ini dengan notabene saya mencari Tuhan. Aduh, bukan itulah. Kita bisa puasa, dengar firman sampai muntah-muntah semua, masalahnya bukan di situ. Baik dengar firman, harus. Lah tapi kalau telinganya ini saudara, telinganya ini bukan kita mendengar dengan telinga yang mau mengerti.
Biarlah kita mau belajar mendengar dengan telinga yang mau mengerti. Nah, di sini juga tadi saya katakan, nah tanggung jawab kitalah yang merupakan kunci dari firman ini beroperasi. Kalau kita nggak bertanggung jawab dengan bagaimana kita mendengar dengan dan mengerti dengan telinga kita mau dengar firman Tuhan sampai kapan juga nggak akan ada perubahannya, saudara. Jemaat harus sadar dan belajar untuk bertanggung jawab untuk kemaksimalan firman, bertanggung jawab sendiri. Nah ini sebuah kebodohan jika saudara rajin membaca firman, rajin beribadah, melayani, namun saudara tidak bertanggung jawab untuk membenahi hati, ini dia. Karena yang paling esensi, yang paling menjadi pusat dalam hidup kita adalah hati kita. Gak apa-apa kita bisa disalah mengerti, saudara. Tapi Tuhan gak akan salah mengerti kita. Kita buat yang baik, kita berdiri di atas kebenaran, banyak orang juga gak setuju, gak apa-apa. Tapi Tuhan lihat hati kita. Tapi ada orang bisa bermain dengan drama dan lain-lain, mendapat pujian dan lain-lain, tapi gak tahu isi hatinya mau seperti apa. Nah, efek dari membaca firman seharusnya bukan hanya pengetahuan yang bertambah. Kita bisa dengar firman, tapi kalau cuma pengetahuan yang bertambah, dulu gak tahu apa-apa, sekarang jadi tahu lebih banyak. Tapi apa bedanya kalau gak pernah ada perubahan? Amin, saudara. Karena banyak di Amerika khususnya nih, saudara, kekristenan tuh sisi yang lain ya, saudara. Kekristenan udah jadi momok yang jelek sebenarnya kan. Iya loh, orang pada, kamu nih sukanya begitu. Karena apa? Ya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Adanya orang yang klaim, saya ini anak Tuhan, orang Kristen, begini-begini, padahal hidupnya hancur-hancuran. Nah, orang lain ngelihat, nah ini juga sama aja. Akhirnya seluruh nama kekristenan juga jadi jelek. Ada banyak orang tahu ayat dan lain-lain, tapi gak pernah ada perubahan. Namun harus ada perubahan, saudara. Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajak kita dan menyadarkan kita. Marilah kita hidup dengan manusia batiniah kita, saudara. Udah waktunya lagi kita gak bisa lagi buang-buang waktu untuk hal-hal yang duniawi. Maksudnya hal-hal yang cuma mendatangkan efek sementara aja. Boleh kita liburan, boleh kita nikmati segala sesuatu, tapi jangan pernah lupa tiap-tiap hari kita sediakan waktu sama Tuhan, kita duduk dan kita tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya benahi? Hati saya masih kurang di mana, Tuhan? Karena di situ, saudara, pada waktu kalau kita tiap hari kita menyediakan waktu sama Tuhan dengan seperti ini, saudara, kita nggak takut mati. Kapan aja Tuhan mau panggil, kita udah rasa, iya saya udah bicara sama Tuhan. Saya sudah bicara sama Tuhan, saya sudah periksa hati, saya udah ini. Kapan aja saya mau dipanggil Tuhan, ready. Bisa, saudara. Dan kenapa kita nggak takut? Karena mungkin kita pas dipanggil Tuhan, kita bisa saja dalam keadaan, lagi pergi belanja atau apa. Tapi Tuhan lihat hati kita, saudara. Itu yang Tuhan lihat. Orang tua dan anak semua kita bisa jadi banyak ributan di rumah tangga, di keluarga. Karena satu sama lain tidak menangkap isinya. Anak merasa, orang tua saya dari kecil gak memperhatikan saya. Orang tua merasa anak ini juga gak memberikan respect kepada saya, anak gak tahu diri dan segala macam. Saya udah banting tulang loh, saya siapkan semuanya buat kamu. Tapi anak akan melihat bahwa, kasih memang memberi, tapi apa yang kamu beri itu semuanya saya nggak tahu apakah itu keluar lewat hati apa enggak. Nah ini. Sementara kita merasa kita sudah melakukan apa saja, anak juga seperti itu. Dari semua, saudara, at the end of the day is the heart matter. Masalah terletak di hati. Kita mau hidup sehat, mau hidup dengan free daripada khawatir, ketakutan, hatinya dibenahi. Kalau hatinya gak pernah dibenahi, maka kita jadi orang yang penuh kepahitan. Semua sedikit-sedikit negatif. Sedikit-sedikit gak percaya orang, sedikit-sedikit, jangan, apa segini.
Nggak heran dipenuhi dengan segala macam. Nah, orang yang batinnya lebih kuat kayak Paulus. Paulus ini contoh lagi saudara. Dia diberikan duri dalam daging. Paulus mengatakan, aku sudah 3 kali minta Tuhan supaya utusan ini pergi dari hidupku. Sudah 3 kali. Paulus bergumul. Nah, di dalam Alkitab saudara memang tidak dijelaskan secara detail. Tetapi dari ahli-ahli teologi yang mengatakan Paulus ini punya sakit kondisi fisik. Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya ayan, salah satunya kondisi-kondisi yang lain. Salah satunya dia bisa tiba-tiba mendadak pingsan dan lain-lain. Kondisi-kondisi seperti itu. Dia berdoa, dia cari jalan keluar kan. Tuhan jalan keluar nih supaya dia bisa bilang sama Tuhan supaya Tuhan tolonglah diangkat supaya saya bisa melayani lagi. Tapi di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Kita bisa bilang begitu sama orang lain gak tahu. Dan orang lain akan lihat iyalah Tuhan benar supaya bisa melayani lah iya. Ada orang-orang kan juga gitu, Tuhan kasih saya mobil supaya saya bisa jemput-jemput orang ke gereja. Tuhan kasih saya rumah supaya rumahnya bisa dipakai persekutuan doa. Kelihatannya noble dan kelihatannya baik, rohani. Kita bisa taruh apa aja saudara. Tapi di balik itu yang tahu hati kita siapa? Amin. Kelicikan hati. Semua orang juga mau punya rumah. Biar dipandang jadi berhasil, sukses dan segala macam. Siapa yang gak mau juga? Tapi jangan ngomong begitu sama Tuhan. Oh, biar di rumah ini jadi persekutuan yang mana. Ya. Biar punya mobil gini. Wah, udah punya mobil juga dia lupa. Alamat gereja di mana ya waktu itu ya? Lupa, waduh. Tiba-tiba jadi amnesia. Waduh, lupa. Gaji berubah sedikit jadi lupa. Oh, Bapak siapa ya? Lupa gitu. Ini kan kelicikan hati, siapa yang mau tahu saudara. Tapi Paulus bilang, saya sudah 3 kali berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Paulus, itu sengaja saya taruh di situ. Device itu saya taruh. Supaya kamu gak sombong. Karena kalau kamu sombong, kamu akan jatuh dan hancur. Paulus bilang, oh aku bersyukur. Amin saudara. Di dalam pergumulanmu hari-hari ini, jangan cepat-cepat kita nyalain Tuhan. Jangan cepat-cepat kita nyalain orang lain, nyalain diri sendiri. Ini karena elu nih begini. Kalau ada misalnya kedukaan di dalam keluarga dan lain-lain, karena COVID dan lain-lain, janganlah tiba-tiba saling menyalahkan. Lu kan udah gue bilang, lu kerja sama orang, lu masih terekspos sama banyak orang. Jangan pulang ke rumah sama si mama, jangan pulang ke rumah sama si papa. Mereka itu udah tua, jangan begini, nanti lo jangkitin banyak orang. Jangan lagi masanya untuk begitu. Jangan lagi segala sesuatu keluarga jadi hancur cuma gara-gara saling menyalahkan. Tapi biarlah kita boleh membuka hati kita dan kita belajar apa yang saya mesti lakukan. Apa yang harus saya ubah dari hati saya. Karena yang paling tahu Tuhan saudara. Yang paling tahu Tuhan. Pak Sam tolong bantu saya supaya dapat kerjaan yang lebih baik. Supaya saya bisa ke gereja. Supaya saya bisa melayani. Ada tuh. Udah lebih 3 tahun kali saya berdoa juga. Udah dapat kerjaan gue udah banyak kali gitu ya. Tapi kok lupa gitu. Maksudnya kan yang tahu kan hatinya sama Tuhan. Itu yang saya bilang betapa liciknya hati. Ada orang-orang tertentu di dalam organisasi dan di dalam tempat pekerjaan apa juga. Oh berbuat baik dan apa-apa. Kita juga kan gak tahu kalau dia begitu. Kan ada udang di balik batu. Supaya dia bisa gain power, bisa apa-apa. Ada banyak bahkan sampai yang gak kelihatan saudara. Tapi semua itu kan Tuhan yang tahu. Makanya jawaban yang Tuhan berikan kepada Paulus itu jadi pedoman bagi kita. Kalau kadang-kadang kita ada kekurangan dalam hidup kita. Ada masalah yang merupakan sampai sekarang Tuhan belum jawab. Mungkin Tuhan pikir, saya mau taruh itu dulu sebentar lagi. Supaya kamu akan terus sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya belum mau kasih jawaban ya atau tidak buat doamu. Saya mau kamu terus menunggu. Supaya pada saat menunggu ini kamu udah rajin loh. Kamu udah benar-benar udah banyak perubahan dalam hidup kamu. Karena kamu nunggu jawaban. Tapi akhirnya kita bisa bilang Tuhan,
Mau Tuhan bilang ya atau tidak, hati saya tetap sama Tuhan. Amin saudara. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan biar anak saya begitu deh. Nanti saya rajin ke gereja. Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong orang tua saya tuh gini-gini. Nanti saya gini, kita kayak mau barter gitu sama Tuhan. Sebenarnya ya saudara, kita nggak setia sama Tuhan, kita nggak belajar sama Tuhan. Ada banyak kali kita selalu bilang Tuhan itu maha sabar. Dia maha sabar saudara. Dan kesabaran Tuhan itu memang banyak kali jadi keuntungan bagi kita. Keuntungan, karena banyak kali di dalam kesabarannya Tuhan, kita masih suka jatuh bangun kan. Kita masih suka ya berdosa lagi. Kita masih suka hatinya ngaco. Kita masih suka hatinya jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan terus pelihara kita loh. Pelihara lewat pandemik ini terus dipelihara. Dari keadaan begini sampai urusan anak-anak, urusan pekerjaan, urusan rumah, Tuhan masih pelihara, masih berkati. Itu berarti kesabarannya Tuhan tuh jadi berkat buat kita. Dan Tuhan gak pernah rugi, dan gak pernah rugi Tuhan. Yang rugi kita. Kalau nanti kesabarannya, bukan kesabar namanya Tuhan sabar ya. Tapi hidup kita kan, hidup kita di hadapan Tuhan, di dalam tabletnya Tuhan, kita tuh punya expiration date saudara. Punya expiration date, waktu. Waktunya itu, ya kita dipanggil pulang. Makanya kadang-kadang bersyukur kalau ada sedikit kelemahan, misalnya kurang mendengar, ada bagus juga. Karena nanti kalau dipanggil Tuhan sudah waktunya, mari cek pulang. Mari cek diem aja. Dia gak denger, nanti tahun depan lagi cobalah. Sampai 10 tahun dipanggil-panggil belum pulang. Makanya ada orang yang sampai 101, 110 banyak juga. Karena bagus juga begitu, karena Tuhan saya ini gak bisa denger kalau ada khotbah saya giniin gak kedengeran ngeluh. Ya justru dengan kamu gak bisa denger itu bagus juga. Jadi dari situ kita belajar ya saudara bahwa kelicikan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sampai dalam. Kalau kita bilang manusia nih masa-masa ini ya saudara, itu cuma ada satu penyakitnya. Penyakit yang lahir dari dosa, cuma satu. Penyakitnya apa saudara? Merasa, itu aja. Sedikit-sedikit merasa, aduh di gereja sini kayaknya saya gak bisa bertumbuh nih. Habis semuanya orang tua, gak bisa bertumbuh, pindah ya kan. Saya gak bisa melayani nih di sini. Karena pendetanya gak mengakui Roh Kudus dan lain-lain, pindah gitu. Merasa, ada yang juga merasa bahwa saya merasa udah baik nih. Nah itu, merasa baik. Standar siapa you merasa baik? Di hadapan Tuhan proses tuh sampai nanti Tuhan panggil. Tapi ada orang yang merasa, merasa dirinya benar terus. Merasa dirinya harus didengar. Mereka kan kita jemaat, kita kan juga kasih ini, kok kita nggak wah itu. Merasa mau dimomong terus diiniin. Penyakitnya merasa, dikit-dikit merasa merasa negatif dan lain-lain. Nah ini dia saudara. Bukankah itu keluar dari keadaan hati yang sebenarnya memang punya kemauan di dalamnya. Ada maunya itu, cuma bilangnya aja, aduh saya tuh kok rasanya nggak sejahtera. Padahal dia sebenarnya ada mau yang lain, itu aja. Nah di sini saudara kita melihat dan belajar bahwa penting bagi kita untuk menata hati kita ini. Di dalam masa-masa pandemik udah kita sekarang punya seri khotbah baru, pembelajaran baru. Mari kita fokus membenahi manusia batin. Amin saudara. Kita hidup dengan manusia batin sehingga kita mampu melihat hal-hal yang tidak kelihatan mata. Mampu melihat sesuatu di balik sesuatu. Mampu untuk mengerti isi hati Tuhan. Mampu untuk melakukan hidup ini menurut apa yang Tuhan mau. Iya Tuhan, saya memang punya kemauan itu, tapi saya tahu tugas dan panggilan Tuhan lebih daripada segalanya. Nah ini dia saudara. Dan banyak kali di dalam saya berumah tangga pun ada banyak kali seperti itu juga. Perdebatan yang akhirnya saya bilang, keluarga kita ada nih karena siapa sih? Keluarga kita ada nih karena Tuhan. Bukan karena kita berdua punya pekerjaan, enggak. Pekerjaan datang dari Tuhan. Amin saudara. Berkat saudara datang daripada Tuhan. Bukan dari tempat pekerjaan. Kesehatan saudara
datang daripada Tuhan. Bukan datang daripada pil pengencer darah, enggak. Bukan daripada pil untuk turun darah dan enggak. Tapi kesehatan saudara datang daripada Tuhan. Amin saudara. Karena itu kita belajar bahwa hati kita ini yang Tuhan lihat. Kalaupun kita harus minum suplemen, obat dan vitamin, tapi setiap kali kita mau minum kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan pakai benda ini. Tuhan pakai obat, suplemen ini Tuhan pakai. Karena saya tahu kesembuhan datang dari Tuhan. Saya tahu kesehatan datang daripada Tuhan. Bukan berarti juga kita semena-mena, gak jaga badan dan lain-lain. Tapi kita mau secara sungguh-sungguh menata lagi hati kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang kita memberikan respon kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Nanti saya minta mungkin dengan hormat Bapak Yongki bisa bantu kita di dalam memainkan keyboard hari ini. Kita akan mau nyanyikan satu lagu pujian ya saudara. Kita mau angkat pujian penyembahan ini sebagai doa kita. Lagunya yaitu Ujilah Aku Tuhan. Mungkin multimedia bisa cari liriknya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Nah dari sini saudara, dengan firman Tuhan yang tadi kita udah dengar, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan yang tahu isi hati saya, Tuhan yang tahu semuanya. Hidup saya ini tergantung dari hati saya. Kalau hati saya benar dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang baik daripada Tuhan akan datang kepada kita, saudara. Kalau hati kita jauh daripada Tuhan, maka hal-hal yang gak baik juga datang kepada kita. Tapi kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka hal-hal yang baik itu yang datang daripada Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan menunda sesuatu untuk supaya kita siap untuk menerima berkat-Nya, untuk supaya hati kita siap untuk dilawat oleh Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin saudara tundukkan kepala bersama-sama. Jangan lihat kiri kanan. Saudara yang mau yang bisa berdiri silahkan berdiri. Saudara yang mau mengangkat tangan silahkan angkat tangan. Dan kita akan gunakan waktu ini untuk bersekutu dan mengundang hadirat Tuhan. Dan kita semua punya tanggung jawab saudara, untuk mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi dengan setengah suara katakan ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu Haleluya.
sebagai doa permohonan kita kepada Tuhan. selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Bersama-sama sambil kita mengangkat tangan kita, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan setengah suara saja ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, haleluya. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya, haleluya. Sambil nanti keyboard saja akan nyanyikan pujian ini. Saudara, pada saat kita berdiri di hadapannya, pada saat kita mengangkat tangan di hadapannya, Tuhan melihat keberadaanmu. Pada saat ini adalah kesempatan yang indah bagi setiap kami yang berdiri. Apabila saudara merasa firman Tuhan ini berbicara bagi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kembali keberadaan hidupmu, saudara bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara mengangkat tangan, tanda saudara menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Karena dari dalam hatimu lah timbul segala pikiran-pikiran, bahkan hal-hal yang licik timbul dari dalam hati kita. Dan ada banyak kali kondisi hati kita menjadi penghalang berkat Tuhan turun. Kondisi hati kita ada banyak kali menjadi penghalang di mana Tuhan seharusnya membawa kita naik ke dalam level yang lebih tinggi. Tapi Tuhan masih menunda itu karena keberadaan hati kita. Ada banyak kali Tuhan berkata, "Nak, kamu sudah baik, kamu sudah melakukan banyak hal. Tetapi ada banyak yang harus aku kerjakan di dalam hatimu. Supaya di kemudian hari yang engkau lakukan itu berasal dari dalam hati yang mengasihi Tuhan. Bukan berdasarkan hati yang mau mencari pujian atau hal-hal yang mungkin orang lain tidak mengetahui. Saat ini engkau berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan mengetahui hatimu. Tuhan mengetahui keberadaanmu di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak. Mungkin selama ini engkau berdoa dan engkau bertanya kepada Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar, jawaban-jawaban dari semua permasalahan hidupmu. Tapi hari ini Tuhan berfirman,
Anakku, aku tahu yang terbaik bagi engkau. Dan aku mau memulihkan hatimu supaya di kemudian hari, apabila hatimu berubah, engkau akan memiliki paradigma yang baru. Apabila hatimu berubah, engkau akan memiliki cara pandang yang berubah. Dan pada saat cara pandangmu berubah, engkau dapat melihat jalan keluar. Pada saat hatimu berubah, di saat itulah engkau akan melihat jawaban yang aku sudah sediakan. Selama ini aku sudah menaruh banyak hal baik, tetapi selama ini pula hatimu mengeras dan membatu. Dan saat ini aku mau memulihkan hidupmu. Dan apabila saudara berdiri, saya mau mengundang saudara bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kalau saudara duduk, saudara juga bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, engkau hadir di dalam rumah ibadah pada sore hari ini. Dan kami mau berdoa, Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap hati yang sedang tertuju kepada engkau ya Tuhan. Di hadapanmu tidak ada yang tersembunyi. Dan firman Tuhan ini datang untuk kembali mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan untuk siap kepada kedatangan Tuhan yang kedua. Untuk mempersiapkan hidup mereka, kapan saja Tuhan panggil kami sudah siap. Karena itu Tuhan mau membenahi hatimu. Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidupmu lebih lagi. Dan kami berdoa, hamba berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang mengangkat tangan mereka. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami terima pemulihan hati kami. Kami percaya kami akan diberikan hati yang baru. Kami diberikan roh yang baru daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami bertanggung jawab Tuhan untuk pertumbuhan kami. Gereja hamba Tuhan, kami juga mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Tetapi kami sebagai pendengar firman Allah, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai domba-domba daripada Tuhan, kami bertanggung jawab untuk membenahi hati kami ya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman muncul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Biarlah kami boleh mendengar dengan hati dan mengerti dengan hati kami. Dan kami tahu dibutuhkan hati yang mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Inilah setiap tangan-tangan kami yang terangkat ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau selama ini hati kami mungkin sudah jauh dari Tuhan, hati kami sudah keras, hati kami bahkan sudah tidak layak lagi ya Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang dan kami mau bertanggung jawab untuk menerima firman dan melakukan sesuatu dengan hati kami. Karena itulah tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, pemulihan dan pertobatan dan kuasa yang baru akan turun di dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Supaya hati kami diperbaharui, hati kami kembali dimurnikan, disucikan oleh Tuhan, dan menjadi tahta yang kudus bagi Tuhan tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa biarlah hati kami sebagai tanah yang subur, di mana benih firman-Mu akan dapat bertumbuh. Dijauhkan daripada kami segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba merampas benih firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa darah Yesus boleh membungkus kami sampai kami dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang kedua kali. Kami setia di dalam proses kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kali ini kepada Tuhan. Oh iya. Terima kasih Pak Yongki. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti mungkin bisa ada instrumen atau apa bisa diiniin sebentar.
Kita akan berikan persembahan, nanti petugas akan mengedarkan kantong persembahan. Mari kita berdoa bersama saudara, kita satukan hati kita untuk memberi. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami menyembah Engkau dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Ini kami kembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami dengan perpuluhan, persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah kami boleh mengembalikan dan memberi dengan penuh dengan sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Apabila saudara melihat tayangan ibadah ini melalui online, Bapak Ibu bisa juga memberikan persembahan melalui Venmo atau Zelle dengan address faithfulfic@gmail.com, atau saudara tergerak memberikan cash atau cek bisa menghubungi Pak Samuel Gosal dengan nomor yang sudah tertera di screen dari saudara. Kita bersyukur pada hari ini atas kesempatan Tuhan berikan sama-sama kita dapat beribadah. Puji nama Tuhan saudara, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Pak Samuel Gosal. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Haleluya. Sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Manusia batinia atau spiritual man, batinia, manusia batinia. Ibu saya dari Manado. Dan ada seorang Manado diinterview oleh seorang jurnalis tentang family. Dan dari interview ini, jurnalis ini berpikir, wah orang Manado itu ternyata orang yang setia sekali. Gak pernah main di luar, setia dengan istrinya, sayang dengan mertua, bapak mertua, ibu mertua. Setia sekali, gak pernah melihat wanita yang lainnya. Dan jurnalis itu tulis, interview ini dilakukan di depan istri dan mertuanya. Kalau kita spiritual person like that is not a spiritual man. Karena kita hanya melakukan hal-hal yang spiritual kalau orang lihat. Tapi kalau orang gak lihat, berarti kita gak melakukan spiritual thing. Jadinya apa yang firman Tuhan berikan kepada kita pada hari ini menuntut kita untuk benar-benar menjadi orang yang spiritual. Benih yang ditabur di tanah yang subur akan tumbuh di tanah yang subur itu. Dan kalau kita mempunyai hati yang baik, menerima firman yang baik, firman itu akan merubah kita. Merubah karakter, merubah cara kita berpikir, merubah cara kita berkomunikasi. Kalau saya berkomunikasi dengan Pak Semi mungkin 20-30 years ago, maybe ngomongnya, apa lu? Kenapa? Tapi karena Tuhan telah rubah Pak Semi menjadi spiritual man, ngomongnya saya dan kamu. Jadinya orang yang spiritual itu gak bisa di Facebook bilang, Tuhan, wah Tuhan ini, Tuhan itu. Tetapi perlakuan kepada manusia yang lainnya gak seperti yang di Facebook. Kelakuannya tetap gak berubah. Kata-katanya menyakiti orang.
Kalau kita spiritual person, Tuhan telah mengganti kita punya karakter. Apa-apa yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang enggak menjatuhkan. Ya kan? Makanya ada kata-kata bilang, a good character, someone with a good character is a beautiful person. Ya, karena beauty, begitu kita tua, beauty itu is going away. Tapi good character make us beautiful. Ya, Tuhan make you beautiful with your good character. Karena firman yang Tuhan kasih itu bertumbuh di dalam kita. Dan itu yang Tuhan mau dari kita. Kita mendengar firman itu dengan hati yang baik, dengan kelakuan yang baik, dan dengan karakter yang baik. We treat each other with care and dignity. Yeah? We treat each other like we want people to treat us. Karena kebanyakan saya lihat orang Kristen itu cuma mau di-treat nicely, tapi nggak bisa di-treat orang nicely. Selalu demand. Pendetanya mesti baik sama saya. Kalau pendetanya nggak melakukan sesuatu yang baik sama saya pindah gereja. Kalau pendetanya nggak always kasih perhatian sama saya nggak datang ke gereja. Kalau pendetanya nggak pernah ngongkok sama saya cari pendeta lain. Kita ke gereja bukan mau mencari pendetanya. Of course, pendetanya is good. Tapi yang lebih utama daripada pendetanya is our Lord. Itu tujuan yang first priority yang kita tuh ke gereja. Bukan karena saya mau ketemu Pak Sam nih hari ini. No. Of course I would like to see Pak Sam. Saya would like to see Fanny and Hussein. Of course Lina, Michael, Pak Yongki yang pertama kali saya ketemu, dan what a good performance in your keyboard. Thank you. Tapi yang priority is to listen to the Lord. It's not to listen to Pak Semi. Of course, Pak Semi sebagai penyambung lidah dari Tuhan, tetapi yang priority itu is the Lord. Ya, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberikan saudara-saudara pertumbuhan di dalam spiritual. Dan seperti biasa, untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk dalam fic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan dalam berupa cek atau cash bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara. Dan setiap hari Rabu dan Jumat kita tuh ada spiritual pray. Tetapi kita ada team up with satu pastor di Indonesia, Daniel Hairudin, yang setiap hari jam 5 pagi di Indonesia. Jadi jam berapa tuh di Amerika tuh? Jam 2 siang ya. Jam 2 atau 3 siang. Kita bisa ikut dalam spiritual pray bersama Pak Hairudin dan bisa mengemukakan permohonan doa-doa kita untuk bisa didoakan. Karena kemarin di dalam care group, what a beautiful sermon. Dan saya encourage saudara-saudara untuk ikut di dalam care group dan mendengarkan firman-firman yang diberikan oleh Pastor Daniel Hairudin dan juga Pastor Semi. Dan juga Pastor Semi ada T180, spiritual firman yang singkat yang diberikan setiap hari oleh
Pastor Semi yang menjadi makanan rohani sehari-hari kita. Dan juga saya juga encourage saudara-saudara untuk saling mendoakan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Jangan lupa bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy supaya mereka dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia yang saat ini bergumul dengan COVID, dan juga of course negara-negara di seluruh dunia yang mempunyai persoalan yang sama. Mari kita semua doakan supaya dunia ini bisa menjadi satu dunia yang peaceful, yang safe, dan bebas dari COVID-19. Dan seperti biasanya, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Saya serahkan kepada Pastor Semi. Happy Sunday. Puji Tuhan, Happy Sunday. Terima kasih Pak Aseng. Saudara, saya mungkin akan balik lagi ke yang tadi itu, yang dari Pastor Hairudin, Pastor Daniel. Beliau mengadakan Facebook Live dan juga Zoom setiap hari Kamis, Senin sampai Kamis, saudara. Itu di Indonesia jam 5 pagi, tapi kalau saudara mau ikut di sini jam 3 sore. Jadi itu mungkin ada doa pagi kalau di Indonesia. Kalau di kita mungkin kita mau bilangnya ada doa senja ya. Doa sore, ya doa senja bersama Pastor Hairudin Daniel. Kalau Bapak Ibu mau ikut dari sini itu jam 3. Nanti kita akan share link Facebook dan link Zoom-nya lewat WA Gereja, WA Anugerah, dan WA Cornerstone. Dan mulai minggu depan mungkin kita juga taruh linknya di depan. Jadi saudara yang mungkin mendengarkan pengumuman ini bukan dari dalam jemaat, bisa juga mengikuti. Yang ada di Indonesia juga bisa turut bergabung jam 5 pagi Facebook Live dan juga Zoom. Jadi ini kita cuma Pastor Daniel cuma doa penyembahan. Habis itu ada renungan sedikit 5 menit, habis itu doa. Jadi mungkin 20 menit, 15 menit, nggak begitu lama saudara. Tapi tiap Senin sampai Kamis. Nah itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir ini saudara, saya mau mengajak saudara juga kalau memang mau memberikan kepada misi, ini ada satu destinasi baru. Tapi saya mungkin menjelaskan sedikit saja cerita di balik ini gitu saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu Ibu Afifa ada masalah dengan masalah kesehatan dari dia punya koko, kakaknya di Indonesia, yang kebetulan pada waktu itu ada di Pulau Bintan. Jadi kakaknya ini sakit, lalu Ibu Afifa tanya sama saya, kira-kira ada pendeta atau ada kenalan nggak Pak Aseng di sana? Saya pikir saya kayaknya nggak ada gitu. Lalu Ibu Afifa Google, dan dari informasi dari Google dan internet dapat seorang hamba Tuhan di sana, namanya Pendeta Marbun, Immanuel Sehat Marbun. Berarti orangnya sehat terus saudara. Jadi Bapak Pendeta Immanuel Sehat Marbun dari GSJ Anugerah Ministry di Pulau Bintan. Nah, Afifa menghubungi beliau, lalu beliau mengiyakan, oke, saya bisa datang ke rumah kakak kamu, ke rumah masmu itu untuk didoakan. Nah, tapi mungkin waktu itu kakaknya belum bersedia dan lain-lain, akhirnya, tapi hubungan udah mulai ada komunikasi dan Afifa bagikan kita punya Facebook link kepada mereka. Dan dari situ saya perhatikan, dan ada beberapa saudara dari gereja juga perhatikan setiap kita punya hari Minggu, itu siapa ada, beliau selalu ikut gitu. Jadi beliau dan gerejanya juga dan suka berikan respon bagi kita di sini. Dan kita bersyukur bahwa kita juga bisa jadi berkat untuk seorang hamba Tuhan dan sebuah gereja di Pulau Bintan. Dan pada saat ini ternyata beliau sedang dalam proses pembangunan gereja, udah 50% katanya. Dan ini foto-fotonya, ini
Nah ini mereka sedang bangun di Pulau Bintan itu saudara. Lalu foto yang kedua, ia ada di situ juga. Nah ini jadi sudah 50%. Jadi kalau memang ada lagi foto-fotonya, nah ini ya keluarga-keluarga di sana gitu. Nah ini yang menurut saya seperti apa ya, terhubungkan dengan Tuhan punya orkestra gitu loh. Tuhan mengatur sedemikian rupa, nggak tahu sampai terkoneksi, dan dia belakangan juga dia bilang, oh nih kita ada pelayanan dengan keluarga-keluarga di sana, dan mereka mengikuti kita punya ibadah dan lain-lain. Jadi saya pikir oke, kita nggak tahu ke depannya, mungkin kita kalau COVID udah nggak ada atau apa, bisa kita lakukan misi ke Indonesia, salah satunya mungkin mampir ke mereka juga atau apa-apa, kita nggak tahu saudara. Tapi segala sesuatu yang Tuhan tempatkan di dalam perjalanan hidup kita itu selalu punya tujuan. Jadi saya percaya itu selalu punya tujuan, dan tujuannya selalu akan memuliakan nama Tuhan. Either nanti bagaimana caranya Tuhan, tapi ini yang Tuhan taruh gitu. Saya nggak cari-cari, pendeta ini juga nggak cari-cari, jadi kita ketemu gitu lewat pergumulannya Afifa, jadi ketemu di situ. Dan ini saya sengaja tampilkan hari ini. Mungkin kalau saudara tergerak, saudara mau lagi zaman susah gini, tapi mungkin saudara rasa Roh Kudus seperti udah kamu bantu orang lain dah. Kalau kita memperhatikan orang lain, kita memperhatikan Tuhan saudara, maka kesukaran hidup kita tuh nggak akan terasa apa-apa. Kita memang susah, sukar, kita sakit, kita menderita. Tapi kalau kita alihkan ya saudara, alihkan semua ini kepada Tuhan dan kepada orang lain, itu akan buat hidup kita jauh lebih mudah. Mudah untuk kita lalui. Dan Tuhan juga gunakan kita. Minggu yang lalu kan dalam kita belajar mengenai kekayaan dan uang, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Itu dia. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Tuhan berkati kita bisa tinggal di Amerika, settle, bahkan anak-anak cucu kita. Itu semata-mata bukan Tuhan supaya bikin hidup kita jauh lebih nyaman saudara. Tapi Tuhan izinkan kita ada di sini supaya kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara, berkat bagi banyak orang. Nah saya di sini ya kita jarang ya, maksudnya undang pendeta atau artis atau apa gitu. Kita lebih melihat bagaimana pertumbuhan jemaat secara pribadi, lepas pribadi, dan juga kita memikirkan misi di mana hati Tuhan berada. Nah salah satunya ini memang saya tawarkan ya, ini tergerak masing-masing saudara aja. Jadi ini saya iniin aja hari ini, dan apabila saudara tergerak, saudara merasa memang harus membantu atau memang belum, nggak apa-apa. Saudara bisa hubungi saya personal. Jadi ini cuma saya kasih umumkan bahwa ini terhubung dengan kita juga. Nah mengenai Pak Daniel Hairudin, beliau juga mengadakan satu persekutuan ibadah doa tiap hari Senin sampai Kamis. Ini juga merupakan lahir dari beban yang Tuhan taruh dalam hati saya, lalu saya bagikan ke Pastor Daniel. Nah itu juga care group yang kemarin, sebenarnya tuh kita mau bikin care group kemarin itu saudara sebagai ibadah penghiburan karena ada kedukaan dari keluarga Ibu Grace yang di Indonesia. Tapi karena kondisi Ibu Grace drop, jadi kita pending dulu, kita tunda. Nah ibadah penghiburan ini memang saya lihat jadi momen yang baik supaya saya bisa kenalkan Pendeta Daniel dengan Ibu Grace dan keluarga, supaya nanti di Indonesia pun Ibu Grace dan keluarga bisa tetap dilayani. Karena ada hamba Tuhan di sana yang bisa melayani dengan waktu yang sama seperti di Indonesia dan juga dekat. Nah itu, jadi kita lihat kita ada di sini, kita juga bisa ada seperti cabang satu juga di Indonesia. Nah itu yang kita doakan supaya nanti Tuhan yang kerjakan semua-semua. Tapi itulah saudara, kita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan
apa yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sekali lagi selamat datang Bapak Yongki. Nanti tolong ditawarkan makan ya saudara. Terima kasih Pak Yongki sudah hadir, sudah bantu kita tadi dengan lagu terakhir. Puji nama Tuhan. Tante Sandy juga puji Tuhan. Kita akan doakan terus buat kekuatan dan kesehatannya. Puji nama Tuhan. Ibu Feni juga kembali meramaikan kancah keceriaan bersama dengan Ibu Lina di sini yang terus ya ceria. Iya, puji Tuhan. Ibu Berta juga puji Tuhan sehat selalu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah melayani, yang sudah antar jemput dan mengurus semua persiapan. Biarlah berkat Tuhan tercurah bagi hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini karena hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Karena hadirat-Mu begitu manis bekerja. Terima kasih atas benih firman-Mu yang kami percaya, kami sudah dengar, kami sudah terima, dan yang akan mengubah kehidupan dan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh kehidupan kami dari awal minggu ini dan sampai akhir minggu ini nanti Tuhan, dalam pekerjaan, dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk semua persekutuan doa care group, untuk pelayanan-pelayanan dari gereja ini, biarlah tangan Tuhan menyertai. Tuhan juga melihat bagaimana ada kebutuhan-kebutuhan misi dari gereja-gereja Tuhan atau dari hamba-hamba Tuhan. Kami percaya biarlah kami boleh bergerak apabila Tuhan menaruh beban di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami diberkati supaya kami memberkati orang lain agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, cakap dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah di dalam keluargamu, rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha bisnismu, dan biarlah berkat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pemeliharaan dengan Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi dan menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.